Untuk menyapa Anda, kali ini masih bersama dengan saya, Hana Pratiwi. Dan Hana nggak sendirian karena siang hari ini kita akan membahas ya sebuah apa ya penyakit yang mungkin banyak ditakuti oleh orang ya, terutama mungkin yang sudah berusia lanjut. Tapi nanti kita tanyain, apakah memang ini cuma penyakit yang bisa menyangkit usia lanjut aja atau tidak ya? Sudah hadir di studio bersama dengan Hana di sini ada dokter spesialis syaraf konsultan intervensi ya, ada dokter Aditya Kurnianto, SPN, sub SP, NIOO, mohon maaf kalau saya salah menyebutnya ini ya dok ya, Aivo, Vina, wah ini banyak banget ini. Jadi kita akan membahas mengenai terapi terbaru penyakit stroke ya. Selamat siang dokter Adit. Ya, selamat siang Mbak Hana. Ya, ini kalau kita membicarakan mengenai penyakit stroke ini ya dok, Mm-mm. yang ada di bayangan pendengar itu mungkin udah sesuatu yang mengerikan kayak Iya, gitu ya. Kayak aduh kalau kena stroke kayak gimana nih. Nah sebenarnya stroke ini sendiri apa ini dok? iya, iya. Terima kasih Mbak Hana. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang penyakit stroke ya. Bagaimana definisi dari penyakit stroke? Ya, jadi penyakit stroke adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya kelainan dari pembuluh darah yang bersifat tiba-tiba ya. Itu bisa akibat sumbatan atau adanya pecah pembuluh darah yang ada di otak sehingga menimbulkan pada pasien gejala-gejala yang menyebabkan stroke itu tadi. Gejalanya cukup banyak ya. Cuman kita dari Kementerian Kesehatan sudah mencoba untuk merangkum ya berupa singkatan yaitu segera ke RS. Segera ke RS ya. Segera ke RS. Oke. S-nya Yang apa ini? se-nya itu senyum ya, senyumnya perot ya. Jadi senyumnya perot, jadi pasien tiba-tiba senyumnya perot ya. Terus yang gerak ya, gerak separuh badannya itu mengalami kelumpuhan ya. Itu juga bersifat tiba-tiba kalau stroke ya. Terus singkatan yang lainnya ada segera, ra-nya itu bicara ya. Bicaranya tiba-tiba dia pelu ya. Terus ke RS, kebas separuh badan ya. Kebas separuh badan cara tiba-tiba itu juga gejala stroke. Terus RS ya, R-nya itu rabun tiba-tiba, jadi penglihatan tiba-tiba dia nggak bisa ngelihat. Nah itu juga harus hati-hati pasien, jangan-jangan itu adalah gejala stroke. Gejala stroke. Terus yang S-nya itu adalah semutan tadi ya. Jadi separuh dari badan ya. Terus S yang terakhir itu adalah sakit kepala hebat. Jadi jangan meremehkan sakit kepala hebat ya. Jadi apabila bapak sama ibu merasakan sakit kepala yang hebat tiba-tiba ya, itu bisa dibawakan ke IGD rumah sakit. Jadi itu salah satu gejala stroke yang jenis perdarahan ya, pecah pembuluh darah itu Sakit bisa kepala menyebabkan hebat ya. sakit kepala hebat. Jadi apabila ada gejala tersebut ya segera ke RS itu, jadi harus dibawa ke IGD rumah sakit supaya mendapat penanganan lebih lanjut tentang stroke-nya. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan CT scan CT biasanya scan ya. ya. Oke, jadi itu ya. Ini adalah penyumbatan yang terjadi secara tiba-tiba dengan gejala tadi itu ya, segera ke rumah sakit seperti itu. Nah, ini kadang kan tadi gejalanya ada yang sakit kepala, kemudian juga kadang kebas, kelihatan penglihatan gitu. Ini cara kita membedakan yang mana yang stroke dan penyakit yang lain seperti apa ini, Dok? Iya, jadi dari yang tadi saya jelaskan, dia membedakan dengan penyakit lainnya adalah ciri khas stroke itu adalah tiba-tiba. Jadi dia berlangsung secara tiba-tiba dan cepat. Ya, jadi harus apabila ada gejala tersebut muncul ya pada pasien, dirasakan pada pasien, kita harus membawa ke IGD, dan di IGD itu nanti akan dilakukan CT scan. Jadi pemeriksaan kepala ya, itu semacam kayak ronsen tapi lebih canggih lagi, CT scan. Jadi kita lihat di kepalanya itu apakah ada sumbatan atau ada perdarahan. Karena dari situ ya kita bisa melakukan tata laksana lanjutan untuk penata laksanaan dari stroke itu ya. Jadi waktu emas dari penata laksanaan stroke itu 24 jam ya. 24 Jadi jam. dalam 24 jam kita bisa melakukan banyak tindakan-tindakan ya, seperti yang
di rumah sakit saya di Karyadi itu dia bisa dilakukan tindakan-tindakan yang canggih untuk menata-laksanaan dari stroke ya. Pertama kita bisa memberikan obat trombolisis ya, itu untuk menghancurkan penyumbatan. Terus juga kita bisa melakukan tindakan mechanical thrombectomy, yaitu mengambil penyumbatan tersebut langsung ke pembuluh darah itu ya. Terus juga kita bisa melakukan IV trombolisis ya. IV trombolisis memasukkan obat tapi dia lewat pembuluh darah vena. Tadi yang pertama IA trombolisis itu memasukkan obat tapi lewat pembuluh darah dari pembuluh darah besar yang kita masukkan dari pemeriksaan DSA. Jadi tindakan mechanical thrombectomy dan intraarterial trombolisis yang memasukkan obat itu melewati tindakan prosedur DSA, digital subtraction angiography, sejenis kateterisasi ke pembuluh darah otak. Gitu. Oke, jadi ada beberapa tindakan yang bisa diambil seperti itu. Nah, kalau ada anggapan stroke ini hanya terjadi pada yang usianya lanjut seperti itu, ini benar apa enggak, Dok? Sebenarnya sekarang paradigmanya udah bergeser ya, karena berdasarkan kasus-kasus yang saya temuin akhir-akhir ini di rumah sakit saya di Karyadi itu, nggak hanya orang tua saja yang terkena stroke ya. Dari umur 30-an aja udah cukup banyak sekarang di rumah sakit saya di Karyadi. Karena apa? Yang pertama adalah pergeseran pola hidup dari masyarakat ya. Jadi masyarakat sekarang lebih yang pertama makanannya mungkin nggak bisa dijaga, sehingga menyebabkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuhnya itu meningkat, sehingga dapat menimbulkan penyumbatan entah di pembuluh darah otak atau di pembuluh darah jantung ya. Terus juga kurangnya aktivitas fisik